Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Suka Cerita. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Korea Along with the God yang pertama. Film ini bercerita tentang perjalanan seseorang di alam baka setelah mereka meninggal dunia. Dikisahkan seorang petugas pemadam kebakaran bernama Kim Ja-hong yang diperankan oleh Cha Tae-yoon yang meninggal saat menjalankan tugas dan dikawal ke alam baka oleh 3 penjaga arwah. Ketiga penjaga itu adalah Hae Won Mak yang diperankan oleh Ju Ji Hoon, dan kedua Lee Jok Chun yang diperankan oleh Kim Yang Gi, dan pemimpin mereka bernama Gang Rin yang diperankan oleh Ha Jung Go. Jahong diberitahu oleh kedua penjaga arwah kalau mereka harus mengawal dan membelanya dalam 7 percobaan selama 49 hari. Apabila dia lulus ujian, maka mereka akan bereinkarnasi dan pengawalnya akan diberi penghargaan atas reinkarnasi mereka sendiri. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene pertama diperlihatkan Kim Jang-hong yang sedang memadamkan api di gedung bersama rekan-rekannya. Ketika dia membawa anak kecil dan hendak membawa anak tersebut turun dengan tali pengaman, naas tali tersebut tersambar api. Jatuhlah mereka berdua dengan Jahong di posisi bawah. Kejadian ini membuat Jahong meninggal dunia. Seketika itu dia didekati oleh 2 dari 3 wali penjaga arwah di alam baka bernama Hae Won Mak dan Lee Jok Chun. Karena Jahong dianggap sebagai arwah mulia yang terakhir muncul 422 tahun yang lalu. Jahong diberitahu Jok Chun akan menjalani tugas sidang alam baka dalam 49 hari. Tentu saja, Jahong yang baru menyadari kalau dia mati menjadi bingung harus berbuat apa. Dikarenakan dia arwah mulia, dia langsung menuju alam akhirat meskipun dia masih ingin bertemu dengan ibunya. Scene selanjutnya menampilkan gerbang akhirat dengan latar patung hakim dewa tertinggi bernama Yomra. Diperlihatkan juga ketua pendamping arwah bernama Gang Ri. Anehnya, meskipun Jahong sebagai arwah mulia, tapi di tahap pertama dia malah melalui kawah arwah pembunuh. Dia didakwa pernah membunuh orang. Tentu saja Jahong menolak tuduhan itu. Jok Chun mempunyai kekuatan khusus dapat melihat masa lalu seseorang, sehingga dia memindai pembunuhan apa yang pernah dilakukan Jahong. Jok Chun diperlihatkan melihat Jahong meninggalkan atasannya yang tertimpa reruntuhan kebakaran. Akhirnya Jahong langsung menuju neraka pembunuh dan disidang oleh dewa pembunuhan dengan tuntutan hukuman 5 tahun penyiksaan. Disinilah 3 pengawal arwah berperan membela arwah dengan argumen dan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Kenyataannya terungkap, sebenarnya Jahong tidak bersalah dikarenakan diperintahkan atasannya untuk menyelamatkan korban terlebih dahulu. Meskipun akhirnya atasannya yang kakinya tertimpa beton mati karena tertimpa reruntuhan, Jahong juga berhasil menyelamatkan 8 nyawa korban kebakaran. Scene selanjutnya diperlihatkan mereka berempat berada di sungai Kemalasan. Di tempat inilah mereka diserang ikan pemangsa arwah yang beringas ketika melihat mata arwah. Untung saja penjaga arwah punya skill bermain bisbol hingga ikannya di tempat bermain mereka. Adegan memukul ikan seperti bisbol pun terjadi. Scene selanjutnya, Kim Ja-hong berada di pengadilan kedua Hell of Indolence, di mana mereka yang malas dan lambat akan dihukum. Di cermin karma, Ja-hong diperlihatkan bukanlah seorang yang pemalas. Dia bekerja keras sampai tak punya waktu libur. Namun ketika ditanya, dia di kemalasan, alasannya bekerja keras, Ja-hong mengatakan alasannya adalah karena uang. Seketika itu, Dewi Kemalasan memerintahkan Jahong untuk dihukum. Untungnya, penjaga arwah bisa memberikan argumen pembelaan untuk Jahong. Mereka mengatakan Jahong membutuhkan uang dikarenakan untuk membiayai ibunya yang sakit dan adiknya yang sekolah hukum. Dewi Kemalasan pun memaafkan Jahong. Scene selanjutnya, Jahong menuju hutan pisau. Di sini, Jok Chun menjelaskan pada Jahong neraka kebohongan menilai kebohongan yang telah dikatakan seseorang selama hidup mereka. Cabangnya berupa pisau, makanya diberi nama hutan pisau. Di dalam perjalanan mereka menggunakan perahu dikarenakan Jahong termasuk arwah mulia. Anehnya di sini terdapat hantu neraka yang menuju ke mereka. Ini terjadi karena ada keluarga Jahong yang meninggal dan menyimpan dendam. Mereka pun bertarung dengan hantu neraka.
Gangrim sebagai ketua pendamping arwah berinisiatif menuju dunia manusia untuk melihat kejadian sebenarnya siapa keluarga Jahong yang menyimpan dendam. Diketahui jika yang meninggal adalah adiknya Jahong yang bernama Kim Suhung. Dia mati secara tidak sengaja ditembak oleh rekan hamilnya sendiri. Namun sayangnya, Suhung dikubur hidup-hidup oleh dua rekannya untuk menghilangkan bukti sehingga menjadikan Suhung arwah yang menyimpan dendam. Scene selanjutnya memperlihatkan Jahong berada di neraka kebohongan dipimpin oleh Dewi kebohongan yang bertubuh anak kecil. Jahong diperlihatkan melakukan kebohongan menulis surat-surat untuk anak-anak rekan Jahong yang meninggal dan mengatasnamakan ayah mereka. Ketika Jahong akan dihukum dengan pemotongan lidah, untungnya Deok Jun cepat menghubungi Gangrim untuk memberikan pembelaan pada Jahong. Hingga diketahui jika penerima surat sebenarnya tahu jika surat itu asalnya dari rekan ayah mereka sendiri yang bernama Jahong. Tapi mereka gembira mendapat surat dari Jahong yang mengatasnamakan ayah mereka yang sudah meninggal. Disinilah Jahong dibebaskan dari hukuman dan dapat melanjutkan sidang neraka selanjutnya. Scene selanjutnya diperlihatkan Jahong melewati lembah es menuju neraka ketidakadilan. Jahong hanya akan melewati dan tidak disidang dikarenakan Jahong adalah arwah mulia. Diperlihatkan juga Jahong melewati begitu saja neraka pengkhianatan dikarenakan dia arwah mulia. Neraka pengkhianatan dipimpin oleh Dewi Pengkhianatan. Ketika Jahong menuju neraka kekerasan, dia diperlihatkan memukuli adiknya sendiri. Itulah yang membuat dewa neraka kekerasan hendak menghukum Jahong. Namun Gangrim memberikan Deok Jun untuk meminta pada dewa kekerasan untuk Jahong menjalani sidang gabungan di neraka selanjutnya. Dengan konsekuensi jika Jahong bersalah maka hukuman Jahong menjadi 2 kali dan para pendamping arwah kehilangan hak istimewa mereka di neraka. Scene selanjutnya diperlihatkan Jahong menuju neraka ketuhanan. Di perjalanan menuju neraka ketuhanan, Deok Jun mengetahui jika Jahong hendak membunuh ibunya yang sakit. Namun Jahong mengatakan tidak hanya ibunya, dia juga berencana membunuh dan mati bersama ibu dan adiknya juga. Di lokasi Jahong berada terjadi badai pasir. Hal ini ternyata terjadi karena arwah adik Jahong marah besar dikarenakan ibunya dianiaya oleh rekan militernya. Hal ini mengakibatkan Jahong tertimbun pasir. Beruntung Deok Jun berteriak dan adik Jahong sadar jika kemarahannya membuat arwah kakaknya celaka. Ketika marah adik Jahong terkendali, akhirnya Jahong berhasil selamat dari timbunan pasir dan berada di neraka kekeluargaan. Neraka kekeluargaan dipimpin oleh Dewa Yeomra. Dewa Yeomra adalah dewa yang tertinggi. Dewa Yeomra langsung saja memutuskan Jahong bersalah karena hendak membunuh ibunya sendiri. Beruntung Deok Jun terus-menerus menyela keputusan Dewa Yeomra hingga Dewa Yeomra memutuskan mengeluarkan cermin karma. Terlihat jelas cermin karma jika sebenarnya ibu Jahong mengetahui jika Jahong hendak membunuhnya. Tapi ibu Jahong membiarkan anaknya hendak membunuhnya karena dia merasa beban anaknya akan berkurang jika dia mati. Disinilah Dewa Yeomra marah kepada Jahong. Sebaliknya Jahong dengan menangis meminta dia dihukum akan kesalahannya. Tapi dia mempunyai permintaan untuk bertemu dan meminta maaf pada ibunya. Tiba-tiba cermin karma memperlihatkan jika Suhong, adik Jahong masuk ke dalam mimpi ibu mereka. Tentu saja hal ini terjadi karena perantara kekuatan Gangrim, pemimpin wali arwah. Di dalam mimpi, ibunya Suhong menangis dan meminta maaf atas kesalahan mereka berdua. Suhong juga bertanya pada ibunya tentang Jahong yang hendak membunuh ibunya. Tetapi ibunya mengatakan itu bukan kesalahan Jahong, tapi semua karena ibu bukan ibu yang baik untuk mereka. Dia mengatakan Jahong tidaklah bersalah. Setelah mendengar ini semua, akhirnya Dewa Yeomra memutuskan Jahong tidak bersalah, dikarenakan ibunya telah memaafkan Jahong. Dewa Yeomra sebagai dewa tertinggi memutuskan Jahong segera berinkarnasi. Sekian berakhir dengan berinkarnasinya Jahong. Suhong menjadi arwah mulia dan ibu Jahong mendapat kiriman paket rice cooker yang berisi surat-surat Jahong yang dikirim oleh Gangrim. Oke, sampai di sini alur cerita Long with the God yang pertama. Nantikan juga alur cerita dari Suka Cerita tentang membahas Along with the God yang kedua. Terima kasih. Sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.